Pemirsa, 5 orang warga desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing Natal, tewas setelah menghirup gas beracun. Sejumlah orang lainnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut warga sekitar, korban berada di area persawahan desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi. Lokasi tersebut, pemirsa, hanya berjarak 100 meter dari pipa gas yang bocor milik perusahaan panas bumi. Hingga hari ini pemirsa, 19 pasien korban keracunan dari desa Sibanggor, Puncak Sorik, Marapi, Mandailing Natal masih dirawat di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Rata-rata kondisi pasien mulai membaik, termasuk 2 pasien di ruang intensive care unit atau ICU. Sejumlah pasien mengaku sebelumnya mengalami pusing, muntah-muntah, dan juga badan terasa kaku. Hal itu terjadi setelah mereka menghirup udara di sekitar sumur tambang. Pada Senin siang kemarin, belasan petani di sawah tiba-tiba pusing, muntah, dan juga pingsan saat berlangsungnya uji coba pengeboran baru sumur panas bumi. Diduga sumur panas bumi yang berada di sekitar desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga mengeluarkan gas beracun. Sebentuk tim yang berasal dari semua dinas yang ada kaitannya dengan pengeboran tanpa terkecuali. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Kita sudah bersama dengan Kapolres Madinah, AKBP Horastua Silalahi. Selamat siang Pak Horas. Siang Mas Alfat. Ya Pak Horas, mungkin bisa diinformasikan mengenai perkembangan dari kasus ini. Apakah informasinya kemarin 4 orang tewas, hari ini bertambah lagi 1 orang, begitu ya Pak ya? Ya, jadi sekarang jumlah warga yang meninggal itu ada 5 orang. Kemudian untuk yang total keseluruhan korban itu ada 40. Demikian. Sebenarnya apa yang tengah mereka lakukan pada saat kejadian itu Pak di TKP? Umumnya masyarakat itu lagi aktivitas di sawah, bertani, kemudian ada rekannya yang mengalami diduga keracunan, terhirup gas itu, mereka saling menolong. Gitu. Nah, saling menolong, pas yang menolong juga akhirnya terkena juga gas tersebut. Termasuk 2 orang anggota kami yang menolong warga itu juga terkena terhirup gas, diduga gas beracun. Kabarnya ini mereka juga berada di sana karena sedang ada uji coba pengeboran baru sumur panas bumi. Benar begitu Pak? Ya, jadi itu berdampingan dengan tempat pengeboran, namanya Wellpad Tenggo di PT Sorik Merapi Geothermal Project. Demikian. Jadi ada kesalahan atau kecelakaan kerjakah kemudian hingga terjadi kebocoran gas ini? Ya, terkait dengan itu kita sedang bekerja. Kita mendatangkan tim dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, kemudian backup penyidik dari Polda Sumatera Utara juga untuk bekerja di sana untuk melihat sejauh mana ada unsur pidana di sana. Demikian. Artinya pihak kepolisian sudah melihat ke lokasi TKP di kebocoran gasnya, kondisinya seperti apa Pak saat ini di sana? Ya, jadi untuk di lokasi kejadian itu sendiri itu sudah kami lakukan upaya-upaya pengolahan TKP. Jadi untuk sumur, operasional sumur itu semua dinonaktifkan agar tidak mengantisipasi hal-hal berikut terjadi. Kemudian kami juga meminta bantuan dari bagian unit kimia biologi radioaktif dari Brimob Polri untuk memastikan di sekitar desa, khususnya desa Sibanggor Julu itu tidak ada lagi gas yang berbahaya untuk masyarakat. Jadi lokasi Wellpad Tenggo itu sudah tidak operasional lagi untuk
untuk kami nanti melakukan penyelidikan adanya unsur-unsur pidana di sana. Artinya sudah ada keterangan dari pihak pemilik dari pipa gas itu, Pak? Ya, ini sedang kita minta keterangan untuk terkait dengan seperti apa kronologis pada saat kejadian. Artinya belum ada keterangan sampai sekarang? Baru dimintai keterangan saja? Tim sedang bekerja. Nanti kita ke sana dengan tim lapor untuk memastikan, melihat TKP langsung gitu ya. Oke, untuk korban lainnya Pak, seperti apa kondisinya saat ini Pak? Yang berada di rumah sakit? Korban, ya di rumah sakit tadi masih ada beberapa yang diinfus. Kemudian ada satu ibu yang di ICU. Namun menurut keterangan dari pihak petugas, alhamdulillah semua warga kondisinya semakin membaik. Demikian. Oke, dari proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung, apakah ada kemungkinan untuk bisa naik ke penyidikan, Pak? Ya, insya Allah nanti tim sedang bekerja. Kalau memang terdapat unsur pidana, tentunya naik ke proses penyidikan. Baik, terima kasih Bapak AKBP Horastua Silalahi selaku Kapolres di sana. Terima kasih sudah memberikan informasi. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya, Pak Horas. Selamat siang.